Siapa sih yang nggak tahu sama helm AJV Pista? Mewah, keren, dan bahkan jadi pelopor helm runcing. Ya bagaimana enggak? Zaman dulu helm itu bentuknya bulat-bulat. Bahkan, Nolan sekalipun, helm pertama di MotoGP yang menggunakan spoiler bentuknya masih membulat. AJV sebenarnya helm yang biasa aja gitu. Bahkan kalah pamor sama Nolan yang pada masa itu, kasta helm termewah di kelasnya. Nggak percaya? Coba kalian tanya bokap kalian yang dulunya main motor atau abang kalian, pasti mereka bilang helm Nolan itu helm mewah. Ya, walaupun sebenarnya helm Nolan masih helm mewah sampai sekarang ya. Tapi seiring perkembangan zaman, helm Nolan kalah pamor mewahnya sama AJV Pista. Kok bisa gitu, Bang? Oke, mari kita bahas. Pada tahun 2011, AJV bekerja sama dengan Valentino Rossi untuk membuat sebuah helm yang khusus didesain untuk Valentino Rossi. Itu juga karena Rossi juga mempunyai saham di AJV dan Dainis ya. Atas kerjasama mereka, terciptalah helm AJV Pista yang pada saat itu bentuknya terlihat sangat aneh dan menjijikan. Nah, gimana enggak? Di masa itu mayoritas helm bentuknya bulat-bulat. Sekalipun Nolan yang bentuknya udah nggak membulat, juga nggak runcing-runcing banget sih bentuknya. Jadinya aneh pertama kali lihat AJV Pista itu muncul. Di tahun 2011 itu helmnya masih riset ya, dan belum ada motifnya. Cuma ada angka 46-nya aja gitu, dan inilah yang dinamakan AJV Pista 46 Project V1. Lalu di 2012 keluarlah versi motifnya. Ya tentu motif yang dipakai sama Valentino Rossi di musim balapnya di Ducati tahun 2012. Semenjak ada motifnya, helm ini jadi kelihatan kece sih. Gue pribadi yang melihatnya jadi suka ketimbang versi testingnya ya, yang polos hitam, yang kelihatan aneh banget lah. Apalagi di bagian pipinya itu, kayak aneh banget dulu ya ngelihatnya. Helm ini bentuknya meruncing dan aerodinamis, walaupun pas gue coba sendiri disentul nggak aerodinamis amat sih, tapi ini helm kece sih. Seiring berjalannya waktu, pamor AJV Pista meningkat drastis, tentu karena modelnya emang keren sih, dan jadi semua mimpi anak motor untuk bisa memilikinya. Ayo kalian jujur deh, pasti pengen kan sama helm AJV Pista? Semenjak keluar AJV Pista, bandrol yang ditawarkan terbilang mahal. Di tahun 2013, sejak AJV Pista diluncurkan, helm ini dibanderol dengan harga 10 juta ke atas. Harga yang sangat mahal. Dibandingkan kompetitornya seperti Nolan, Arai, Soe yang masih sekitar 5-7 jutaan lah harganya. Dan sekarang, helm ini tetap paling mahal harganya dibandingkan kompetitornya. Nah, yang jadi pertanyaan, apakah helmnya worth itu untuk dibeli, apa cuma overpriced karena memang nama dan yang pakai Valentino Rossi? Perlu diakui, helm ini bikin HP jadi nambah kalau dipakai. BTW, handsome power ya maksudnya, bukan horsepower. Tapi nggak banyak yang tahu kalau helm ini ya nggak senyaman itu sih. Buat yang cari kenyamanan, helm ini sangat nggak nyaman karena dengan harga di bawah itu masih banyak yang lebih nyaman daripada AJV Pista. Contohnya kayak Arai dan Nolan X-Lite yang jauh lebih nyaman daripada AJV Pista ini. Kok bisa gitu? Kan harganya mahal, masa ya nggak nyaman? Oke, perlu digarisbawahi, apakah barang yang lebih mahal itu selalu lebih nyaman? Jawabannya tentu tidak. Masih nggak percaya? Coba kalian keluarkan uang 100 juta lebih buat beli ZX25. Lalu kalian pakai buat harian, macet-macetan, buat berangkat kerja, buat pergi sekolah. Apakah nyaman? Tentu tidak nyaman kalau kalian mencari kenyamanan. Kalau kalian mencari keren dan status sosial dan suara yang indah. Ketika dijemput pakai ZX25R. Tentunya bagus pakai ZX25, tapi kalau kalian nyari kenyamanan tentunya tidak bisa didapatkan dari duit 100 juta yang kalian beli untuk ZX25. Bahkan kalian bisa dapat kenyamanan di motor dengan budget di bawah 100 juta, yaitu motor Matic yang paling 30 jutaan. Udah bisa selonjoran loh naik NMAX. Terus apa hubungannya sama helm, Bang? Oke,
AJV Pista ini didevelopment buat keperluan race yang dimana desainnya meruncing sekali. Beda sama Arai yang masih mempertahankan desain kuno bin purbanya yang masih membulat. Saking runcingnya, ini helm sampai mengorbankan kenyamanan. Bahkan keluhan pada user AJV Pista kayak kuping sakit, helm sempit, leher pegel karena memang helm ini didesain untuk pemakaian balap yang dimana nunduk terus. Kalau diibaratin ya kayak mobil Ferrari gitu, sempit, nggak nyaman, ceper, tapi keren dan kenceng. Enak kalau dipakai buat race atau track day ya. Kalau buat macet-macetan, buat daily, buat touring sudah jelas nggak enak. Beda sama Arai yang kalau diibaratin kayak mobil Rolls Royce gitu, yang desainnya klasik, nggak runcing, nggak aerodinamis tapi nyaman dipakainya. Atau kayak Nolan X-Ride yang diibaratin kayak mobil Aston Martin yang desainnya sport tapi masih nyaman dipakainya. Interiornya masih nyaman gitu kan, nggak sekeras Ferrari. Saking sempitnya ini helm sampai-sampai pembelinya banyak yang upsize ukurannya. Dari yang misal biasa pakai ZSM di upsize jadi pakai L atau XL. Saran gua kalau kalian mau beli helm ini mendingan jangan di upsize deh. Emangnya kenapa, Bang? Gua udah pernah bahas ini di TikTok. Boleh kalian simak. Helm aja kalau milih size-nya nggak bener, kelonggaran atau nggak fit di kepala, itu walaupun talinya kenceng itu bisa lepas loh. Ini gue buktiin ya. Ini ada AJV Pista yang ukurannya lebih gede dari kepala gue. Gue biasanya pakai M Asian Fit, tapi ini ukurannya L Euro Fit. Gue buktiin nih, kalau talinya bisa lepas walaupun udah gue pasang kenceng. Ini ya. Ini tali daring gue bakal pasang sekencang mungkin. Ini udah kenceng ya, itu udah kenceng banget nih. Gue kencengin sampai sesak napas gue. Tuh. Nih udah kenceng banget nih. Udah kenceng banget ya. Gue buktiin kalau misalkan helmnya nggak fit di kepala, ini bisa lepas nih ya. Tuh. Bisa lepas nih kalau benturan kencang. Tuh, bisa lepas. Makanya kenapa kalau milih helm harus fit di kepala, jangan terlalu longgar ya. Apalagi AJV Pista, jangan di upsize, bahaya. Nah, karena itu juga nggak jarang kan rider yang crash atau kecelakaan terus meninggal saat pakai helm AJV ini. Helmnya sih utuh, cuma jadi rawan lepas. Banyak kan kejadian. Pada saat crash, helm AJV-nya lepas. Lalu dengan harga semali itu, bagusnya di mana, Bang, kalau nggak nyaman? Ya jelas bagus di desain sih, udah pasti. Karena menurut gua itu aja bagusnya, nggak ada sisi bagus lain menurut gua. Karena helm yang diklaim paling aerodinamis ini waktu gua coba pakai di Sentul masih goyang, apalagi di bagian pipinya, kerasa kegapar banget pas nikung. Padahal itu gua udah pakai ukuran yang sempit ya, udah lebih sempit dari ukuran gua gitu loh. Malahan pas pakai Arai yang desain bodinya bulat gitu, kayak telur puyuh ya, lebih enak dan lebih stabil aerodinamikanya sih. Kenyamanan, jelas tidak. Gue sendiri lebih nyaman pakai Nolan X-Lite atau Arai. Ini bukan karena gue pembenci AJV ya, tapi gue ngomong berdasarkan pengalaman dan analisa gue pribadi. Jadi kalau ada yang nggak setuju silakan, gue nggak melarang kok. Terlebih helm ini dipakai dan dibuat bersama Valentino Rossi sang legenda MotoGP dan juara dunia 9 kali, gimana gak makin keren? Pada intinya ya helm ini gak worth untuk dibeli. Kalau kenyamanan yang kalian butuhkan, sangat overpriced untuk membeli kenyamanan. Tapi kalau kalian pengen tampil ganteng dan buat investasi, helm ini tentunya sangat rekomen dibeli. Mengingat banyak edisi limitednya yang dijual dan bakal lebih mahal harganya ketika kita menjual secondnya nanti di 5 tahun ke depan. Helm ini juga bisa meningkatkan status derajat sosial kalian di tongkrongan kalian, kayak misalkan kalian San Mori, wah udah pasti deh. Kalian pasti, wih gila nih orang kaya nih pakai AJV Pista. Itu dulu ya. Tapi kalau sekarang kalau kalian pakai AJV Pista, motor kecil gitu, bukan moge atau sport 2,5, pasti dikiranya helm KW sih. Saking populernya ini helm sampai-sampai membuat kaum miskin ngebet hedon pengen beli tapi nggak kebeli karena mau nendang pintu juga nggak akan kebeli. Bismillahirrahmanirrahim. Keluarlah banyak varian KW-nya yang di awal keluarnya masih bisa dibedain, dan sampai sekarang antara KW dan asli
susah bedainnya. Jadi nasib banget tuh buat yang punya JV Pista original, tapi naik motornya itu bukan moge, pasti sering banget dibilang KW. Ini semua karena kaum miskin ngebut hedon sih, yang rela menggadaikan kepalanya demi gaya dengan helm KW-nya. Emang kenapa bang? Pala gua kenapa lu yang repot? Lagi juga lu enak mampu beli yang asli. Lah gua yang gaji pas-pasan mana mampu beli yang asli. Ya kalau belum mampu mendingan lu beli helm lokal yang udah jelas kualitasnya aja sih. Kayak KYT, NHK, NJS, dan masih banyak produk lokal yang bagus kok daripada lu beli KW mahal-mahal tapi nggak jelas kualitasnya. Yang salah itu sebenarnya di pola pikir lu sih. Haha. Helm ini memiliki perbedaan di bagian ratchetnya karena yang dipakai di versi balap memakai baut knob, sedangkan yang versi massal menggunakan sistem ratchet yang entah kenapa nggak ada gerigi ratchetnya. Sampai kalau udah kena polisi tidur, visornya turun sendiri kayak helm bawaan Honda gitu. Saking seringnya visor turun sendiri, sampai-sampai usernya pada bikin challenge gitu, untuk visornya dibanting. Belum tahu aja, entar ratchetnya patah aja, nangis cari partnya mahal dan susah. Loh masa helm mahal gampang patah, kok bisa bang? Gue udah pernah jelasin sih di TikTok. Silakan kalian simak. Sibuk ngurusin lonte barunya, canda lonte. Gue kasih tahu nih, buat yang punya helm AJV Pista, jangan pernah nutup visor kayak gitu. Kenapa? Karena ratchet di bagian samping itu gampang patah dan visor locknya juga gampang patah. Kalau itu patah, nyari spare partnya susah. Sekalinya ada, harganya bisa 1 jutaan sekecil ini. Sayang banget itu. Jangan diulangi lagi ya. Jadi, menurut kalian, apakah AJV Pista ini helm impian kalian dan worth untuk dibeli? Ya kalau memang iya, gue doain ya. Semoga yang belum kesampaian cepet kebeli ya helmnya. Tentunya jangan dari duit slot ya. Yang penting beli yang asli, jangan yang KW. Kalau soal piranti keselamatan, jangan deh beli yang KW-KW. Kayak beli helm KW atau beli master rem Brembo KW yang 100 ribuan gitu.